Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Orang kuat yang mendesak pedang patah yang mengerikan ini saat itu pastilah sosok yang mulia. Pedangnya saja, betapa menakutkannya itu, dapat membelah pegunungan tinggi ini, dan seluruh pegunungan terbelah, membentuk ngarai seperti pedang, dan apa yang tersisa di dinding batu Jianyi belum tersebar selama ratusan juta tahun. Niat pedang yang belum hilang selama ratusan juta tahun. Kata Qin Chen terkejut, sosoknya terbang. Master Kendo yang mulia, apakah itu Master Kendo dari paviliun pedang Tongtian kuno? Gumam Qin Chen. Di zaman kuno, telah terjadi pertempuran puncak di sini. Master Paviliun Pedang Tongtian dan ras iblis mengubah pusat pegunungan Tiandang menjadi tempat terlarang di alam surga selatan, tempat makam pedang berada. Master Paviliun Pedang Tongtian, Qin Chen terbang, mencoba mendekati pedang patah dan merasakan kekuatan di dalamnya, dan Yu Qianzu dan Qing Qiuzi juga mengikuti dari dekat. Tiba-tiba, tanpa alasan, aura yang menakutkan dan ganas memenuhi Qin Chen dan yang lainnya dari Broken Sword. Mereka bertiga menjadi pucat dan mau tidak mau mundur beberapa langkah. Tanpa diduga, Qin Chen lebih rendah dari Qing Qiuzi dan Yu Qianzu, menyemburkan seteguk darah, tumpah ke dalam kehampaan. "Tuan muda," seru Qing Qiuzi dan menatap Qin Chen dengan cemas, tapi matanya sedikit terkejut. Pencapaian Kendo Qin Chen adalah yang terkuat di antara ketiganya. Bagaimana mungkin dia tidak bisa menahan aura dari pedang yang patah, dan di sisi lain, Yu Qianzu juga pucat, dan bersikeras, niat pedangnya melonjak, tetapi dia tidak memuntahkan darah, yang lebih baik daripada Qin Chen. "Tuan, berhati-hatilah, niat pedang pada pedang yang patah ini tidak hilang selama ratusan juta tahun, dan tetap ada. Seharusnya pendekatan kami sebelumnya, memicu induksi pedang yang patah ini, kami tidak bisa mendekat lagi, jika tidak, pedang yang patah itu tetap ada. Kekuatan kehendak menyerang kita dan menghancurkan jiwa kita." Qing Qiuzi berkata dengan sungguh-sungguh. Memang ada niat pedang yang menakutkan di pedang yang patah ini, yang tidak hilang selama ratusan juta tahun. Baru saja aura ganas menyebar, Qin Chen tahu itu adalah niat pedang sekaligus. Lagi pula, dia sendiri adalah ahli ilmu pedang, dia tahu lebih baik dari orang lain, dan dia juga menguasai niat pedang abadi yang menakutkan dan niat membunuh pedang. Di bawah konfrontasi antara dua niat pedang Qin Chen tiba-tiba ditekan, menyebabkan dia menyemburkan seteguk darah. Menurut catatan, jika tempat ini benar-benar medan perang para Master Paviliun Pedang Tongtian kuno dan iblis, maka tempat ini seharusnya sudah dihancurkan selama ratusan juta tahun. Itu seharusnya sudah ada di zaman kuno, dan pedang yang patah ini seharusnya sudah berdiri di sini selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Qin Chen dan Yu Qianzu saling memandang dan terkejut. Setelah bertahun-tahun, langit hancur. Niat pedang yang menakutkan di pedang yang patah ini belum hilang. Seberapa mengerikan ini? Yang paling penting adalah niat pedang sisa ini, nafas yang terpancar, langsung menekan kekuatan Kendo Qin Chen sendiri. Seberapa kuat master pedang patah dan pedang patah ini? Qin Chen tidak tahu, dia bahkan tidak bisa membayangkan. Perlu diketahui bahwa Qin Chen terinspirasi oleh kanon pedang dan token pedang tanpa nama, dan aturan niat pedang telah mencapai tingkat penggabungan ke dalam Dao Surga, tetapi di bawah niat pedang lawan selama ratusan juta tahun, dia masih merasakan perasaan yang tak tertahankan. Kekal, ini disebut keabadian. Qin Chen memiliki wawasan samar di benaknya. Niat pedang yang dia pegang, mengaku sebagai niat pedang abadi, hanya mengandung suasana hati yang abadi, tapi itu tidak bisa benar-benar abadi. Jika Qin Chen menggunakan niat pedang abadi untuk bergerak, di bawah niatnya yang disengaja, niat pedang masih bisa tetap kosong. Selama 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, atau bahkan 10.000 tahun,
Mungkin ada jejak niat pedang yang tersisa di dinding batu, tetapi tidak peduli berapa lama, itu belum tentu naik. Tapi niat pedang dari master pedang kuno ini telah melewati ratusan juta tahun, dan itu masih ada, dan itu sangat mengerikan. Apa itu keabadian? Ini adalah keabadian sejati. Keabadianku hanyalah jalan menuju keabadian. Keabadian sejati adalah abadi. Inilah kekekalan. Dalam hati Qin Chen, ada pemahaman baru untuk sementara waktu. Niat pedang yang menakutkan memenuhi tubuhnya, seolah-olah dia telah menerima pencerahan. Mungkin ini master pedang yang benar-benar mengerikan. Tanpa memasuki orang bijak, tidak ada cara untuk memahami kengerian keadaan ini. Warna berbeda tiba-tiba muncul di wajah Qin Chen. Di cakram giok keberuntungan di alam semesta, pedang karat misterius, yang tidak bergerak sebelumnya, tiba-tiba bergetar sedikit, seolah ada sesuatu yang menariknya. Qin Chen memikirkan kemungkinan, mungkinkah Rust Sword yang misterius itu terkait dengan paviliun pedang surgawi? Atau apakah ada hubungannya dengan pedang yang patah ini? Qin Chen selalu merasa sangat aneh tentang asal-usul Rusty Sword yang misterius. Itu ditemukan oleh Qin Chen dari fosil yang digali di alam rahasia Seng Luo di benua Tianwu. Itu tertarik oleh buku kuno yang misterius dan akhirnya dipilih oleh Qin Chen. Alam rahasia Seng Luo ditinggalkan oleh peradaban kuno di benua Tianwu kuno. Qin Chen selalu mengira itu adalah kekuatan lokal di benua Tianwu. Belakangan, Qin Chen mengetahui bahwa telah terjadi perang di benua Tianwu pada zaman kuno, dan banyak harta yang sebenarnya masih tetap ada. Apakah pedang karat misterius ini terkait dengan paviliun pedang surgawi? Atau hanya karena keduanya adalah pedang dan dirangsang oleh niat pedang satu sama lain? Qin Chen bertanya-tanya, diam-diam menebak. Sao Chen, katamu pedang level yang mulia ini selalu ada di sini, mengapa tidak ada yang mengambilnya? Pada saat ini, Yu Qiansu tiba-tiba berkata, tanah gundukan pedang adalah tempat terlarang di langit selatan. Banyak master yang mencoba masuk, dan niat pedang dari pedang ini mengerikan. Jika Anda mengatakan bahwa master suci puncak rata-rata, bahkan orang bijak setengah langkah seperti Qin Qiuzi tidak dapat mengumpulkannya, dia tidak berani mendekati, karena takut dipenggal oleh niat pedang. Saya masih berbicara tentang masa lalu. Tetapi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, yang mulia master di alam surga selatan pasti telah memasukinya, tetapi mereka tidak mengumpulkan pedang yang patah, yang memang agak aneh. Mungkinkah pedang patah ini bahkan tidak bisa dikumpulkan oleh Master Sun? Jawab sosok Qin Chen bergetar, dan dia akan mendekati pedang patah untuk memahaminya dengan hati-hati. Tidak baik, tepat ketika Qin Chen baru saja akan pergi, dia waspada, dan seluruh tubuhnya mundur dengan keras. Tanah di bawahnya retak oleh selokan besar, dan pita hitam itu terbakar habis-habisan, membakar tanah pegunungan menjadi butiran kristal hitam, yang luar biasa. Dari kejauhan, cahaya hitam keluar dari tanah. Bukan raja bayangan murni, tapi raja bayangan yang berbeda. Jurang hitam pekat tertinggal di kehampaan, dan kegelapan melonjak. Itu berbahaya. Di udara, Qin Chen menyipitkan matanya dan menatap Raja Bayangan Iblis Alien yang menyerangnya. Raja Iblis Alien ini bukanlah manusia, tetapi Raja Iblis yang dibudidayakan oleh belalang sembah. Serangan barusan adalah serangan dari kaki depannya yang berbentuk sabit, berbentuk seperti pisau. Tuan Iblis Mantit ini memiliki sayap cahaya sihir hitam di belakangnya. Apakah itu klan Flying Mantis? Tuan, hati-hati, klan Flying Mantis sangat cepat, dan merupakan salah satu ras tercepat dari level yang sama di klan monster. Kata Qin Qiuzi dan Yu Qiansu semuanya terbang. Perhatian Qin Chen tidak jatuh pada belalang terbang, tetapi malah melihat ke tanah tempat pihak lain bergegas keluar. Di tanah ini, dia bisa melihatnya seolah-olah mayat besar terbaring di sana selamanya, dikelilingi oleh kekuatan kegelapan, hanya menonton sebagian tubuhnya ditarik, matanya membelalak dan menakutkan. Ini ternyata adalah mayat klan kegelapan kuno. Saat ini, mayat ini sebenarnya dipaku ke tanah oleh pedang yang patah, dan tidak membusuk selama ratusan juta tahun.
Qin Chen tiba-tiba mengerti saat ini, tidak heran akan ada lebih banyak Raja Iblis yang lahir di pegunungan ini. Ternyata ini adalah penguasa klan gelap yang pernah dipenggal kepalanya di sini. Tubuhnya dipaku sampai mati di sini, tetapi terus memancarkan kekuatan kegelapan yang bermutasi, dapat membentuk begitu banyak Raja Bayangan. Tidak heran jika beberapa master dari alam surga selatan tidak mencabut pedang yang patah ini. Pertama-tama, pedang berharga ini telah dipatahkan, meskipun diperoleh, tetap saja patah. Kedua, pedang patah ini mengandung niat pedang yang mengerikan, jadi dia dengan gegabah menembaknya. Akan diserang oleh pedang ini, bahkan Yang Mulia Guru akan menemui bahaya. Dan yang terpenting, di bawah pegunungan ini, ada mayat klan kegelapan yang terkubur. Begitu pedang yang patah terkumpul, nafas yang telah ditekan selama ratusan juta tahun akan meledak. Begitu diserang oleh kekuatan kegelapan yang bermutasi itu, bahkan penguasa alam Zun harus berhati-hati. Kecerobohan dapat diserang oleh kekuatan kegelapan dan dijelek-jelekkan menjadi bayangan magis. Dan ketika Qin Chen mengerti, Raja Iblis alien yang diubah oleh belalang terbang mengguncang tubuhnya, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Itu telah bertahan lama di bawah tanah, dan telah terkikis oleh kekuatan klan gelap. Bentuk tubuhnya sangat cepat, kemanapun ia lewat, riak dihasilkan dalam kehampaan, dan dipotong seperti pisau kertas, dan kecepatannya bahkan lebih cepat daripada Qin Chen. Domain pedang guntur kosong. Pedang iblis hijau tua muncul, pikir Qin Chen, pedang iblis itu ditembakkan, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya membentuk bidang pedang yang luas, menyelimuti masa lalu, dikombinasikan dengan kekuatan magis langit dan bumi, terintegrasi ke dalam aturan ruang yang kuat.